Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian 2, bab 1 surat lamaran pekerjaan. Hari ini kalian akan belajar 2 subbab. Yang pertama yaitu contoh surat lamaran pekerjaan. Membuat surat lamaran pekerjaan. Menulis surat lamaran pekerjaan. Ibu, kayaknya sih nggak penting deh. Aku mau bisnis kuliner atau punya perusahaan sendiri. Tapi berarti aku yang menerima surat lamaran pekerjaannya ya. Jadi pada intinya adalah semua orang pasti akan bekerja, terutama untuk laki-laki ya. Bisa jadi kalian menerima pekerjaan atau meminta pekerjaan. Review sedikit untuk materi kemarin, sudah kita bahas tentang jenis pembuatan dan sumber informasi lowongan pekerjaan. Di review karena untuk jenis pembuatan kita langsung fokus ke bagian B, yaitu kurikulum vitae-nya dipisah. Jadi nanti masuk ke dalam bagian lampiran. Isi lampirannya nanti pada bagian kurikulum vitae ada nama, alamat, pendidikan, kemudian sertifikat atau prestasi jika ada. Informasi lowongan pekerjaan ini akan berhubungan dengan bagian isi dari sistematika ya, yang kalian pelajari kemarin ada berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari. Nah, itu kan dilihat dari jenisnya. Misalkan dari iklan media cetak berarti sebutkan nama media cetaknya. Kalau yang beda di media audio sebutkan stasiun mana. Kalau C berdasarkan informasi dari orang lain berarti sebutkan dari siapa itu ya namanya. Kalau dari D ini berdasarkan inisiatif sendiri, tidak usah memperhatikan berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari, karena ini adalah inisiatif sendiri. Tapi kata kuncinya untuk bagian D biasanya penerimaannya lama ya, karena kita tidak tahu perusahaan itu membutuhkan lowongan pekerjaan atau tidak. Untuk menulis yang perlu diperhatikan adalah pertama unsur kebahasaan. Di sini ada 4 yang kalian harus perhatikan. Pertama adalah ketepatan pilihan kata. Maksudnya adalah nanti ketika kalian menulis katanya harus santun, kemudian baku. Nomor 2 ada kebenaran dan keefektifan. Berarti memang kalian yang menulis, bukan orang lain, tulisan tangan kalian, dan kata yang dipilih adalah efektif dan tidak berlebihan ya. Nomor 3 kepaduan paragraf, karena ini surat lamaran pekerjaan berarti dari kalimat 1 sampai akhir ini tentang permintaan penerimaan pekerjaan ya. Nomor 4 ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca, berarti berhubungan dengan tanda koma dan huruf kapital. Tidak boleh salah ya untuk bagian ejaan dan tanda bacanya. Masih ingat kemarin ada 8 sistematika ya, kita review kembali. Nomor 1 ini silakan dibaca kembali. Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Ini menggunakan kertas folio, jelas ya. Dan tidak boleh kertasnya ini disobek hanya 1 lembar, ini 2 ya. Jangan 1, nanti kesannya kalian pelit ya. Nah, kenapa masih ada garis di sini? Karena tujuannya adalah lurus ya. Di sini kan lurus karena menggunakan garis yang saya buat dari pensil. Nanti kalau sudah selesai menulis dihapus seperti ini nih. Nah, tidak terlihat kan garis yang tadi. Kenapa harus tulis tangan tidak diketik? Karena biasanya menunjukkan karakter kalian ya. Tulisan tangan itu menunjukkan karakter kalian. Jadi ditulis tangan saja ya. Kemudian kerapian juga penting, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Biasanya kalau salah itu tidak boleh menggunakan label, tapi langsung ganti kertas folio. Ini contohnya dari saya.
Baiklah, setelah tadi kalian melihat tulisan tangan saya di kertas folio, kita review sedikit tentang sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Kenapa di review? Ya untuk mengingat kembali ya, barangkali kalian yang kemarin itu agak-agak lupa. Di sini bentuknya ketikan bukan tulisan tangan karena saya khawatir kalian tidak bisa membaca ya tulisan saya. Di review untuk yang tempat tanggal pembuatan surat masih ingat ya, berarti di sini saya memposisikan diri sebagai orang Purwokerto, menulis suratnya pada tanggal 24 Januari 2023. Lampiran dan halnya di sini ada lamaran pekerjaan, lampirannya 4 lembar. Kenapa sih 4 lembar? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Alamat surat berarti saya merujuk kepada kepala personalia. Misalnya kalian mau diubah menjadi direktur personalia, boleh ya. Di sini nama PT, misal ada PT Jenang Manis. Di mana sih jalannya? PT itu terdapat di Jalan Kemerdekaan Demak. Salam pembuka kalian sudah paham ya. Nah, yang kita review lagi adalah bagian pembuka. Kenapa sih pembuka? Karena ini berkorelasi dengan slide awal tentang informasi lowongan pekerjaan yang kalian dapatkan. Di sini saya menulisnya berdasarkan informasi lowongan kerja pada situs https bla bla bla. Kenapa https? Karena saya membacanya melalui media online. Nah, tulisan media online itu saya sertakan semuanya di sini. https bursakerjabrebesblogspot.com pada tanggal 3 Januari. Saya membacanya pada tanggal 3 Januari, menulis suratnya pada tanggal 24 Januari. Misal membacanya itu di media cetak, ya sudah tulis saja nama media cetaknya ya di sini. Kemudian kalau dari stasiun radio ya tulis saja ya nama channelnya apa. Kalau inisiatif sendiri berarti ya langsung saja tulis saya mengajukan lamaran pekerjaan pada perusahaan. Nah langsung baris kedua kamu ya, pada perusahaan yang bapak atau ibu pimpin. Karena kalau inisiatif sendiri kan tidak ada sumbernya ya, dan tidak ada tanggal, bulan, tahun yang kalian baca kan ya, atau kalian dengarkan. Nah lanjut ke baris kedua bagian pembuka. Perusahaan yang bapak ibu pimpin. Kenapa sih bapak atau ibu? Karena di sini saya memposisikan diri tidak tahu kepala personalianya itu bapak atau ibu. Tapi kalau kamu sudah tahu dia adalah bapak, ya sudah langsung saja perusahaan yang bapak pimpin. Kalau ibu ya sudah langsung tulis perusahaan yang perusahaan yang ibu pimpin ya. Membutuhkan karyawan untuk bagian produksi, sehingga saya bermaksud untuk mengajukan lamaran kerja pada bagian tersebut titik. Jadi di sini lowongan pekerjaannya untuk bagian produksi ya. Setelah pembuka ada isi surat. Isi surat berarti berhubungan dengan nama dan lampirannya apa saja sih. Nah tadi kan saya mengatakan ada 4 lampiran ya. Kenapa 4 dan apa saja isinya ini ya sini. Nah sebelum itu di sini ada nama, isi surat ada nama, tempat, tanggal lahir, alamat sih pembuat surat lamaran. Nah nanti ketika kalian menulis pakai nama asli kalian, gelarnya terserah ya, mau menerawang misalkan masa depan akan memiliki gelar apa boleh ya untuk kalian. Nah untuk bagian meyakinkan dan membujuk secara sopan, ini saya berikan contoh. Setelah alamat di sini tulisannya adalah saya memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan ditunjang dengan penguasaan bahasa Inggris baik lisan maupun tulis. Saya juga memiliki karakter yang jujur dan pekerja keras. Sebagai bahan pertimbangan berikut ini saya lampirkan kelengkapan data diri sebagai berikut. Nah titik, karena titik berarti pemerincian lampiran nomor 1 sampai 4 diawali dengan huruf kapital. Kenapa kapital? Karena sudah ada tanda titik di kata berikut. Misal mau menggunakan titik 2 boleh, berarti lampiran kelengkapan data diri titik 2. Nah karena titik 2 berarti pemerincian nomor 1 tidak diawali huruf kapital. Jadi bagaimana? Pas foto P-nya kecil ya. Nah di sini kenapa ya nomor 1 sampai 3 menggunakan tanda titik koma?
Ya karena pemerincian. Terus kenapa nomor 4 yang menggunakan titik? Karena nomor 4 itu adalah akhir dari pemerincian, jadi menggunakan tanda titik ya. Kemudian penutup surat. Demikian surat lamaran ini saya buat. Saya berharap agar Bapak atau Ibu memberikan kesempatan wawancara sehingga saya dapat menjelaskan secara lebih terperinci tentang potensi saya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tanda titiknya. Kemudian salam penutup, tanda tangan, nama terang, hormat saya begini ya, penulisan kapitalnya. Nah, strip-strip itu harusnya tanda tangan. Di sini nama penulis lamaran pekerjaan adalah Anggraita Mustika SSI. Nah, kemudian kenapa sih untuk bagian nama ada titiknya? Ini kan tulisan gelar ya, Mas ingat kan aturan tulisan gelar diakhiri menggunakan tanda titik ya. Nah, sekarang tugasnya adalah menulis surat lamaran pekerjaan. Berarti menulisnya menggunakan tool kertas folio. Silakan beli kertas folio dan yang tulis tangan ya. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kalau misalkan ada salah kata, saya koreksi nih, ada salah kata, nanti saya minta kalian revisi. Kurang koma, nanti saya kembalikan tugasnya dan tidak saya nilai ya. Ini kenapa sih saya kok bisa menulisnya tanpa kesalahan? Ini sebetulnya sudah 2 kali ya saya menulis gitu ya. Barangkali kalian merasa bahwa menulis itu mudah ya, apalagi menulis surat lamaran pekerjaan. Faktanya tidak ya, karena pengalaman ketika saya mengajarnya itu di kelas, 95% itu anaknya marah. Kenapa marah? Karena selalu direvisi, sampai ada yang revisi 4 kali 5 kali gitu ya. Kenapa sih bisa demikian? Ya itu berhubungan dengan kesabaran kalian. Kalau kalian sabar kemudian fokus, nanti pekerjaan kalian itu tanpa revisian. Tapi kalau ada kesalahan nanti saya kembalikan ya, apalagi salah kata, salah gelar. Tapi kalau titiknya kurang, komanya kurang, paling saya kembalikan, tambahkan. Tapi kalau ada kata yang salah ya saya minta kalian tulis ulang gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini 2 kali loh saya menulisnya, tidak langsung 1 kali jadi kenapa kok sampai 2 kali? Ya sebetulnya 2 kali itu sudah alhamdulillah ya, karena apalagi kalau yang pemula itu biasanya sampai 4 kali 5 kali. Kenapa? Karena menulisnya itu biasanya lupa ya. Misal nih lampiran, saya kan mengatakan 4 lembar, tapi di pemerincian lampiran di sini tidak 4, cuma 3. Itu pernah ada anak yang seperti itu. Terus kurang koma, salah kapital juga nanti saya kembalikan. Kemudian saya minta kalian tulis ulang. Kenapa sih ribet sekali? Ya kalau tidak benar dari ketika kalian sekolah, terus nanti di masa depannya kan saya biarkan salah, kan tidak ya. Coba nanti anak-anak daring mencoba menulis. Kemudian yang terpenting dari tugas ini adalah kapan sih pengumpulannya. Jadi pengumpulannya terhitung dari hari ini kalian menyaksikan video sampai pertemuan berikutnya. Berarti durasinya 1 minggu ya. Tapi 1 minggu itu adalah sudah ACC dan mendapatkan nilai 100. Karena biasanya untuk praktik materi ini harus mendapatkan nilai 100 ya. Namanya saja kebahasaan ya, harus benar gitu ya. Boleh mengirimnya itu 2 hari berikutnya, 3 hari berikutnya, tapi jangan terlalu puas ya, karena biasanya akan mendapat revisian dari saya. Bahkan biasanya cuma 5% yang langsung ACC, karena memang anaknya fokus sekali ya. Itu yang kalian lihat dengan praktiknya itu beda sekali loh. Mungkin kalian melihat tulisan tangan saya mudah ya, tidak ada kesalahan, tapi kalau kenyataannya itu biasanya kurang fokus sedikit, salah ya. Nah, ini adalah contoh informasi lowongan pekerjaan untuk kalian. Pertama, BUMN nih yang membuka lowongan pekerjaan. PLN membuka lowongan pekerjaan untuk manajer ya. Kemudian persyaratan umum
usia maksimalnya 45 tahun, IPK-nya minimal 3,00, menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan. Sudah saya contohkan ya. Persyaratan khusus pendidikan S1, kemudian ini D4 ya, atau S2 jurusan marketing atau manajemen bisnis atau manajemen properti atau aset ya. Pura-pura saja kalian mahasiswa lulusan itulah ya. Kemudian pendaftarannya pada tanggal 8 sampai 22 Juli 2019. Nah, nanti untuk alamat perusahaan parent ini tulis saja di Jakarta gitu ya. Nama jalannya terserah ya, kalian karang sendiri. Ini contoh satu. Nah, berarti kan kalau ini dari situs online, terserah nama situs onlinenya boleh kalian karang juga ya. Yang kedua itu dari Bank Mas Pion. Bank Mas Pion membuat informasi lowongan pekerjaan. Nah, yang pertama untuk Kadif pengembangan produksi dan jasa. Pengalamannya minimal 3 tahun. Bla bla bla, ini silakan diamati ya. Kemudian staf informasinya teknologi yang kedua ini ya. Kemudian klasifikasinya bla bla bla. Nah, di bawahnya ada kirimkan lamaran disertai daftar riwayat hidup dan foto terbaru ke ini jalannya langsung saya tulis ya. Bank Mas Pion itu terdapat di Jalan Mekat 22 Jakarta. Terus ini saya bacanya dari mana? Dari surat kabar ya, media cetak terserah mau media cetak yang mana, kan ada banyak ya. Pilih salah satu. Oke, selamat mengerjakan. Ingat ya, durasinya ada 1 minggu, tapi 1 minggu itu ACC, bukan 1 minggu kalian mengumpulkan ya. Jadi boleh di hari sekarang mengerjakan, kumpulkan boleh di hari kedua. Tapi diteliti dulu ya, biar tidak ada revisian dari saya. Tuh.